Asik, kita ngopi dulu. Halo, kembali lagi sama gue, Putra Usa. Hari ini gue pengen ngajak kalian ngobrol santai sekitaran dunia videografi. Tapi yang walaupun santai ini daging banget menurut gue. Karena kalau kalian memiliki beberapa sifat buruk ini, maka kalian pasti tidak akan sukses dalam dunia videografi. Oke, kita langsung aja ke materinya. Tapi sebelumnya gue habisin dulu kopi terakhir ini. Kopi ini manis pahit seperti kehidupan gitu ya kan. Dimana saat ini juga gue bakalan ngomong yang menurut gue akan pahit, akan menyinggung beberapa orang, tapi menurut gue bodoh amat. Karena ini memang harus gue ucapkan supaya mungkin beberapa teman-teman ini akan sadar atau mengerti. Pemalas. Ya, orang pemalas buruk sekali. Dan itu akan membuat lo jadi pecundang dalam dunia videografi. Kata pecundang aja menurut gue sudah halus lo itu. Beneran, mungkin bisa lebih tepatnya lo orang gagal gitu. Mohon maaf, gue ngomong apa adanya. Kenapa gue bilang orang gagal? Karena lo cuma bermimpi, Pak. Lo cuma bermimpi, bang gue pengen sukses, gue pengen jadi videografer bang. Gue pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi begitu aksi, ada aja 1000 alasan. Yang pertama yang paling sering gue dengar, yang curhat sama gue, DM gue di Instagram, begitu gue beri saran, ada 1000 alasan. 1000 alasan yang pertama, bang gue nggak punya partner kayak lu, gue nggak punya temen kayak lu. Tuh. Yang kedua, bang gue nggak punya alatnya, lu enak punya alat ini, punya alat itu, punya ini. Oke. Yang kedua ini paling sering nih gitu kan. Yang ketiga, gue terhalang sama kerjaan dan semuanya. Oke. Gue bilang begini nih. Yang pertama, kalau lo bilang partner, awal gue merintis, gue belajar sendiri. Gue belajar komposisi sendiri, exposure sendiri. Gue tidak ada guru satupun yang nyata di dunia ini yang mengajarkan secara fisik nih bertemu sama gue untuk mengajarkan, Put ini lo exposure, nggak ada. Gue belajar sendiri. Nonton YouTube luar negeri yang gue translate ke bahasa Indonesia, lalu gue pahami dan gue praktekkan. 3 bulan gue belajar tentang itu. Lalu yang kedua, misalnya peralatan. Berhampir setahun gue dulu belajarnya pakai action cam buat karya videografi. Gue cuman pakai action cam yang harganya tidak sampai 1 juta. Oke, atau zaman sekarang bahkan itu lebih baik handphone kalian berarti. Karena pada dasarnya handphone sama kamera mirrorless atau DSLR itu sama aja untuk pemahaman komposisinya, exposure-nya. Bedanya mungkin di aperture-nya. Lensanya nggak bisa kita gonta-ganti. Tapi bagaimana cara menata cahaya, cara menata gambar, ya komposisinya kan sama aja, 1000% sama. Jadi jangan jadikan alasan itu untuk buat lo jadi pemalas gitu. Dan hal kedua yang harus kalian persiapkan secara mental adalah bagaimana caranya kalian bergaul, yaitu pergaulan. Ya, komunikasi, berhubungan, interaksi dengan orang itu merupakan hal yang sangat penting, sob. Sekalipun lu misalnya jago sebagai editor, sebagai kameramen, pilot drone, atau director, tapi secara pergaulan lu sangat minim, ya siapa yang lihat lu? Siapa yang tahu akan kemampuan lu? Betul tidak? Nah, untuk bisa terlihat ini, kalian harus sangat aktif. Dunia entertain ini jatuhnya ya. Maka dunia berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang. Contohnya misalnya sederhana seperti ini. Misalnya gitu ya, gue punya job yang akan gue lempar ke teman gue si A dan si B gitu ya. Misalnya si A itu adalah sahabat baik gue gitu kan. Si B, gue misalnya kenalnya cuman selewat aja gitu misalnya. Nah, lantas gitu. Misal nih, secara kemampuan si A tidak lebih baik daripada si B misalnya. Nah, gue akan lempar kemana? Mungkinkah gue akan lempar ke si B? Gue yakin tidak. Secara emosional, gue tahu si A bagus kok buat video, aman kok untuk buat video. Maka gue pasti akan lempar ke si A. Kenapa? Secara emosional gue lebih dekat daripada dengan si B ini yang gue kenal cuma selewat. Mungkin dia jago, tapi ingat, dalam produksi videografi itu ada yang namanya komunikasi. Kita pasti akan intens tuh dalam berkomunikasi, misalnya bagaimana membuat produksi nanti, apa aja yang harus dipersiapkan, dan bla bla panjang lebar untuk memproduksi video tadi. Nah, seandainya dalam komunikasi tidak nyaman, masih ada sungkan-sungkannya, itu akan merepotkan. Jadi pasti lu akan lempar pekerjaan itu kepada orang yang menurut secara emosional
itu enak diajak komunikasi atau sangat kenal karakter orangnya. Itu dia. Dan itu yang gue rasakan banget, Sob. Bagaimana gue dapatkan Neoremasil dari Om Akbar dan Om Anton Chandra misalnya gitu. Pasti lebih banyak orang lebih hebat pada gue waktu ngerjakan Neoremasil. Iklan untuk tayang di TV itu. Tapi kenapa mereka lempar ke gue? Ya pada saat itu gue lagi deket-deket banget sama Om Anton Chandra begitu. Nah itu salah satu contoh buat kalian. Atau misalnya waktu gue ngerjakan project Pertamina lah ya, gitu kan, gue dapat dari teman gue juga gitu. Apakah Pertamina mencari Putra Ausa? Enggak gitu. Jujurnya itu datang dari teman yang melihat, oh Putra Ausa aja, Putra bisa kok buat video itu gitu, dan aman kok dia buat, karakternya oke lah gitu. Dan secara emosional yang memberikan job itu kenal dengan gue. Oke, jadi pergaulan itu sangat penting. Sekalipun lu jago tapi lu minim pergaulan, lu nggak akan kelihatan. Dan hal ketiga yang berikutnya adalah minim aktif di sosmed. Ini era digital, di mana semua apapun orang mencarinya di mana? Di sosmed. Portofolio di zaman sekarang sudah tidak lagi kirim CD, kirim data gitu kan. Nggak ada, Sob. TikTok lu, Instagram lu gitu ya, YouTube lu gitu, Facebook lu, itu adalah portofolio era zaman sekarang. Itu yang gua susun dalam manajemen gua, dimana mungkin teman-teman yang aktif ngikutin Facebook gua, Instagram gua, story gua, kalian melihat tiap hari gua upgrade. Kenapa? Karena gue tahu sosmed gue adalah senjata perang gue untuk membuktikan kemampuan gue, untuk menunjukin hasil gue. Beri contoh sama kalian, sederhana. Teman-teman mungkin ada yang baru tahu atau mungkin lihat sebulan ini gue aktif main FPV. Di hari pertama gue nabrak terus, gue share itu video itu sengaja. Sampai ke hari ke-6 gue mulai terbang belusukan, ke hari ke-12 gue mulai belusukan yang tipis-tipis, dan sampai sebulan ini gue bisa belusukan yang masuk celah-celah sangat kecil, lalu masuk di antara ranting-ranting pohon yang sangat kecil. Dampaknya lama-lama orang melihat gue bahwa wow, Putra Ausa sudah mulai pro main FPV. Tahu nggak kalian? Sudah 2 yang menghubungin gue untuk ngerjakan project pengambilan shoot FPV. Bayangkan baru 1 bulan gue main FPV. Dari amatir yang nabrakin tembok, nabrakin tiang, nabrakin apapun, tiba-tiba karena tiap hari gue aktif di sosmed, orang melihat bahwa oh perkembangannya dia semakin jago. Dan setelah mereka melihat gue bisa belusukan aman, teknik dengan tipis-tipis seperti tadi, maka gue mulai dipanggil kemarin untuk nge-shoot di peak seperti itu. Deal apa tidaknya, tapi maksud gue adalah sosmed gue berhasil memancing klien. Dan satu hal lagi, untuk membuktikan di sosmed ini, lo nggak harus ke poin yang pertama. Jangan jadi orang pemalas. Gue tiap hari latihan. Pagi gue latihan, siang gue latihan, sore gue latihan, bahkan malam aja gue dalam rumah tuh main FPV. Gitu. Gue latihan terus, nggak mau jadi orang pemalas. Dan setiap hasil latihan gue upgrade, gue lempar ke sosmed gitu. Gue lempar ke sosmed sebagai portofolio sebenarnya, untuk meyakinkan orang tiap hari. Orang melihat gue latihan, lama-lama mereka akan tanpa sadar memandang gue sebagai apa? Profesional. Itu sangat penting. Karena mereka bisa melihat bukti bagaimana lu berkembang, bagaimana karya lu, bagaimana hasil kerjaan lu. Kalau lu pemalas tadi, siapa yang mau pakai lu? Kalau lu nggak pernah update sosmed lu, siapa yang tahu portofolio dan kemampuan lu? Oke? Jadi sosmed itu salah satu hal penting sebagai portofolio kalian, untuk bisa orang nilai akan kemampuan kalian. Dan yang keempat ini nih, yang paling umum. Ini yang paling umum beneran, yaitu perhitungan. Lu udah minim portofolio, lu udah minim pula jam terbang. Tiba-tiba lu pengennya langsung punya job, Pak. Lu perhitungan, Bang, gua mau buat video kalau ada jobnya aja. Bang, kalau ada job baru gua mau buat video. Kagak bisa, bro. Nggak bisa. Dunia kita ini beda. Lu buat dulu karyanya, lu buat dulu portofolionya, lu berjuang dulu untuk membuktikan lu pantas dibayar mahal. Itu yang gue lakukan dulu pada saat gue belum punya portofolio banyak. Gue sadar nggak akan ada orang yang mau pakai jasa lu, bro. Jadi untuk itu gue harus keluarkan duit. Duit maksudnya adalah pergi keluar, buat karya, atau bahkan misalnya kayak dulu ada yang
prewed teman gue bilang nggak usah bayar gue gitu. Yang penting gue bisa nge-shoot lu, kegiatan lu sebagai portofolio gue gitu. Dulu gue juga lakukan itu, keliling-keliling sama Asef Agung Hidayat, tidak dibayar, nggak masalah. Jadi gue buat karya pada saat tanpa harus menghitung uangnya dulu. Ini pola pikir yang salah. Lu bertindak karena uang, maka lu akan gagal. Yang benar adalah bagaimana caranya uang mendatangi lu. Betul. Bagaimana caranya uang mendatangi lu? Gampang. Buat karya sebagus-bagusnya sehingga nanti orang tertarik pakai jasa lu. Maka secara otomatis orang yang akan cari lu atau uang yang cari lu. Tapi untuk itu jangan jadi orang pemalas lagi. Oke, buat karya dulu, banyakin portofolio dulu, bestkan dulu portofolionya, baru lu berhasil dalam dunia videografi, Pak. Dan yang kelima, yang menurut gue sangat penting, yaitu jika lu menemukan orang hebat dalam dunia videografi, maka jangan jadikan dia lawan, tapi jadikan dia kawan. Nah, ini yang paling sering sekali menurut gue di Indonesia. Mental dengki, busuk hati. Kalau lu punya karakter ini, lu akan jadi pecundang. Percaya lu akan jadi pecundang. Karena apa? Ingat, Pak, sekalipun lu jago ngedit, jago buat videografi, jago ngambil gambar, jago ngedrone, tapi lu buruk dalam marketing, manajemen, lu nggak akan juga berhasil dalam dunia ini, Sob. Nah, kalau lu pengen berhasil, justru kalau lu menemukan orang-orang hebat, misal dalam dunia videografi, maka dekati mereka. Mungkin lu nggak perlu ilmu teknik pengambilan videonya, teknik drone-nya, tapi manajemennya, bagaimana step by step dia membranding dirinya, bagaimana cara dia menjual kemampuannya sehingga dibayar puluhan hingga ratusan juta oleh orang, bagaimana caranya dia menembus klien-klien besar, itu justru yang paling mahal, Pak. Itu ilmu yang paling mahal. Dan itu nggak akan lu temukan di YouTube. Cari dia di YouTube yang akan membongkar ini semua. Nggak akan ada. Untuk itu lu harus bisa menyentuh hati-hati orang-orang hebat ini. Supaya mereka akhirnya buka, gini loh Pak, bagaimana cara step by step gua sukses. Begini loh caranya gua untuk sukses. Tahu nggak kalian? Banyak kan sekarang yang ngadain webinar, ngadain mungkin workshop. Bagaimana caranya jadi orang sukses. Dan lu bayar jutaan untuk itu. Kenapa lo mau bayar untuk itu? Karena itu tadi ilmunya yang mahal. Bagaimana step by step dia mencapai sukses. Nah, saran gua, hilangkan sifat dengki. Misalnya lihat ada orang karirnya sukses di YouTube, di Facebook, videografi. Maka support mereka. Dan kalau bisa lo jadikan mereka teman, tempel mereka gitu loh. Tempel mereka supaya mereka nanti akhirnya mau memberitahu lu bagaimana caranya mereka mencapai kesuksesannya. Sehingga lu nanti bisa tiru dan sukses juga, Pak. Tapi kalau lu udah dengki, busuk hati gitu ya, lu pasti akan menjauhi orang-orang berhasil. Lu akan jauh dari orang-orang berhasil ini, dan lu gak akan bisa mencapai itu sekalipun lu jago gitu loh. Karena untuk sukses dalam dunia entertain itu ada dua perkara. Pertama skill, betul. Yang kedua adalah soft skill, ya, soft skill. Jadi hard skill dan soft skill ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Oke, gua harap video pendek gini, pendek nggak sih? Kayak agak panjang jadinya ya. Oke, inilah video gua hari ini bermanfaat buat kalian. Kalau yang nggak suka ya monggo mencaci gua di bawah, bodo amat, gua nggak peduli. Yang penting kalau kalian orang-orang yang positif, mengambil positif apa yang gua berikan, semua yang bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya. Ngopi lagi. Habis